Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala. Hati yang senantiasa meyakini seluruh nikmat dan karunia hanya datang dari Allah. Lisan kita yang tidak pernah bosan menyebut nama Allah, memuji dan memuja Allah dengan keagungan dan kemuliaannya. Kemudian anggota badan kita yang senantiasa beribadah, anggota kita yang senantiasa beribadah, melaksanakan ubudiyah kepada Allah tabaraka wa taala, itulah sesungguhnya hakikat syukur. Itulah sesungguhnya hakikat kita bersyukur pada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam mari juga kita perbanyak ucapkan. Bukan sekadar mengucapkan, tapi memperbanyak untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahida, sallallahu alaihi biha asyra." Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan apa yang menjadi topik pembahasan kita, yaitu mengkaji akidah ahli sunnati wal jamaah. Mengkaji akidah ahli sunnati wal jamaah yang berkaitan dengan tauhid al-asma' wa sifat. Ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama, dan yang harus selalu kita ingat, dan kita harus waspada dan memperingatkan yang lain dengan hal itu, yaitu perkara berolok-olok dengan agama, ajaran Islam, atau perihal dan ahwal akhirat, surga dan neraka, pahala atau siksaan, ya, bahwa yang demikian itu merupakan perbuatan yang kufur, berolok-olok dengan agama, berolok-olok dengan Allah, berolok-olok dengan Al-Quran, dan memperolokkan para nabi, berolok-olok dengan hal-hal yang menjadi prinsip iman tentang perihal dan ahwal yaumul qiyamah, menjadikan hal itu sebagai bahan lelucon, dengan ketawa ketiwi mengatakan bagaimana neraka, bahkan sebagian wal-iyazu billah, dia kepengen ingin masuk neraka, wal-iyazu billah. Di sana dia akan ketemu katanya dengan berbagai orang, akan bisa melakukan berbagai acara di sana di neraka, wal-iyazu billah. Ini sebagai pertanda jika dia sebagai seorang yang muslim, maka dia telah kufur dengan hal itu. Adapun orang-orang kafirin, mereka tidak beriman dengan surga dan neraka.
Tapi bila seorang muslim yang melakukan demikian, dia telah kufur dengan pernyataan seperti itu, telah berolok-olok. Subhanallah. Ya. Jika orang beriman memohon untuk masuk surga dan berlindung dari api neraka, ada manusia yang telah dihinakan oleh Allah, dia memohon untuk masuk neraka. Wal-iyazu billah. Wal-iyazu billah. Sungguh hal ini hal yang harus kita waspadai. Jangan sampai muncul dari keluarga kita, karib kerabat kita, orang-orang yang kita cintai, muncul pernyataan-pernyataan kufur, menentang Allah, sombong kepada Allah. Jangankan api neraka, api di dunia ini telah cukup untuk membakar orang-orang yang berbuat dosa dan melakukan maksiat, orang-orang yang kafirin. Baru satu bagian dari sekian 70 bagian panasnya api neraka. Sebelum orang-orang yang seperti itu berani dengan segala kebodohan, kejahilan, kesombongannya mengatakan iblis telah memperdaya dia, iblis telah menggoda dia, iblis telah menipu dia, iblis telah dia telah menjadi teman dan sahabat bagi iblis, karena iblis tempatnya di neraka. Maka hendaklah dia mencoba terlebih dahulu menyalakan api dan membakar dirinya. Jika dia berani melakukan hal itu, itu baru api di dunia. Kita tidak berbicara sekarang bagaimana tentang neraka, siksaan neraka yang begitu pedih, api neraka, bagaimana azab neraka. Semua itu telah jelaskan. Tapi kita ingin menjelaskan kesombongan dan keangkuhan dan kejahilan orang-orang yang menyatakan demikian. Yang menjadi permasalahan, kenapa yang demikian itu dipiralkan? Kenapa yang demikian itu di-share di dunia media sosial? Subhanallah. Ini orang-orang yang sungguh telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita, bahawa yang demikian itu merupakan bentuk kesombongan dan istihza, berolok-olok dengan agama Allah, dengan azab dan siksaan Allah. Semoga dia atau seorang yang mengatakan demikian itu bergegas untuk kembali kepada Allah, bertaubat sebelum datang ajal, sebelum Allah menyemplungkan dia ke dalam neraka kalau dia mati dalam keadaan kufur dan berolok-olok dengan Allah. Ikhwatal iman, pemirsa rahimakumullah. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita, dan di waktu yang sama hendaklah menjadi pembelajaran. Apa yang ingin saya maksud? Bahawa begitu pentingnya kita menanamkan dalam diri anak-anak kita dan kaum muslimin pengagungan kepada Allah, kepada agama Allah, kepada syiar-syiar Islam, kepada janji-janji Allah, dan juga sanksi-sanksi dan azab yang telah dijelaskan oleh Allah. Kita imani, kita yakini, kita agungkan, dan semua hal itu hendaklah menjadi sebab utama bagi kita untuk meraih kebaikan di sisi Allah dan menyelamatkan diri dari berbagai siksa dan azab di akhirat kelak. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, kami mohon surgamu dan seluruh amalan yang akan mendekatkan diri kami kepada surga, dan kami berlindung dari api neraka. Ya Allah, kami berlindung ya Allah, dan dari seluruh amalan yang akan menjerumuskan kami ke dalam api neraka. Ikhwatal iman, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah.
Taib. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tauhid al-asma'i was sifat. Pembahasan yang sebelumnya kita telah menjelaskan satu kaedah yang sangat mendasar di dalam akidah Ahlussunnah. Akidah golongan yang selamat di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Yaitu akidah yang biiznillah menjadi bekal kita mengarungi hidup ini dan sebagai keyakinan keimanan kita untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kaidah yang pertama kita menjelaskan bahawa seluruh nama Allah adalah Al-Husna. Ya, asma'ullah kulluha husna. Maka kita mendengar atau kita mengenal Asma'ul Husna. Kenapa demikian? Kerana seluruh nama tersebut mengandung makna yang sempurna, ya, dan makna yang sempurna itu adalah sifat-sifat Allah yang sempurna. Sehingga kesimpulannya sifat itu tidak terbatas dengan jumlah, ya, 10 tambah 10 atau kurang dari itu atau lebih, ya. Baik. Kemudian di antara prinsip dasar yang dijadikan oleh ahli sunnah dalam sebagai landasan di dalam memahami nama-nama Allah, sebuah kaidah yang redaksinya, ya, Asma'ullah a'lam wa awsaf, bahwa nama-nama Allah itu, Asma'ullah itu sebagai, ya, nama bagi Allah. Asma'ul Husna adalah sebagai nama bagi Allah, dan di waktu yang sama dia sebagai sifat. Nah, dalam istilah bahasa Arab, ya, nama itu a'lam. Jadi nama Muhammad, ya, Ahmad, Ibrahim itu alam. Yes. Kerana itu sebagai pengenal, ya, bahawa si fulan namanya Muhammad, si fulan namanya Ibrahim. Itu namanya alam dalam bahasa Arab. Jamaknya a'lam. Jadi nama tersebut sebagai pengenal. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nama-namanya? Ya. Maka Asma'ullah a'lam, nama sebagai tanda pengenal, sebagai, ya, sarana untuk mengenal, atau alat untuk mengenal. Itu kalau kita pahami nama, ya, secara istilah atau sebenarnya kita maklumi. Nah, oleh kerana itu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Husna tersebut itu menjadi, ya, tanda untuk mengenal Allah. Maka tidak akan mungkin seorang untuk mengenal Allah jika dia tidak mengenal nama-namanya. Maka dinamakan a'lam. Taib. Tapi di sisi lain nama tersebut sebagai sifat. Di sisi lain, di sisi kedua nama itu sebagai sifat. Jadi bukan sekedar nama yang menjadi tanda pengenal saja, tapi merupakan mengandung makna yang itu adalah sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Untuk lebih jelasnya, kita akan sebutkan dua sisi, ya, yang berkaitan dengan hal ini. Ya. Kita mengetahui ada zat dan ada sifat. Ya. Ada zat, ada makna, ya, makna sifat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki zat, jiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin, ya, diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki zat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki, ya, sifat. Bila kita tinjau, ya, dari sisi bahwa nama tersebut menunjukkan
kepada zat yang satu, zat yang Maha Esa, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Karena seluruh nama tersebut menunjukkan kepada Allah. Kepada Allah yang memiliki zat yang Maha Esa. Dan zat tersebut memiliki nama. Allah Rabbul Alamin memiliki nama. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, zat yang Maha Esa, ya, tidak berbilang, maka seluruh nama-nama yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui, Asmaul Husna 99 tersebut, ya, maka dari sisi ini itu semuanya sama. Kenapa? Karena semuanya menunjukkan kepada zat yang Maha Esa. Zat yang Maha Esa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sami' al-Basir, al-Alim, al-Qadir, al-Ulu, al-Ali, ya, al-Kabir, al-Azim, al-Hamid, al-Majid, al-Awwal, al-Akhir, ya, al-Zahir, al-Batin, dan ya, kemudian semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghafur, Al-Rahim, Al-Malik, Rabb, itu semua menunjukkan pada apa? Zat yang satu. Itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari sisi ini, sisi yang pertama ini, berarti semua nama itu adalah sama. Karena menunjukkan kepada zat yang sama. Ini ditinjau dari sisi, ya, nama-nama tersebut, ya, bila menunjukkan kepada zat yang Maha Esa. Karena semua nama tersebut yang menunjukkan kepada zat yang Maha Esa. Maka dalam istilah bahasa Arabnya ini mutaradifah, itu sama, tidak ada perbedaan. Karena semuanya nama bagi Allah. Tayyib. Ini dinamakan a'lam. Ya, karena semua itu nama yang dengan nama tersebut kita mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah, man, Allah, ya, apa namanya? Itu siapa namanya? Sami', Basir, Alim, Qadir, Al-Khallaq, Al-Ghafur, Rahim, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ya, semua itu menunjukkan pada zat yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sama, tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan dari sisi ini. Tapi bila ditinjau sisi yang kedua, apa itu? Dari sisi makna. Dari sisi makna bahwa setiap nama Asmaul Husna tersebut itu menunjukkan kepada atau mengandung makna yang berbeda, tidak sama. Nah, menunjukkan pada mana yang berbeda. Maka setiap nama itu menunjukkan makna yang berbeda. Kendati di antara nama tersebut, ya, memiliki hubungan, korelasi, dan konsekuensi yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Bahkan sebagaimana pernah kita sampaikan, satu nama menunjukkan pada banyak sifat. Ya. Tapi secara prinsip, ya, seluruh nama-nama tersebut menunjukkan kepada makna yang spesial dengan nama tersebut, yang terkandung dalam nama tersebut. Nah, maka kita katakan Al-Hayyu, nama Allah, ya, menunjukkan kepada makna Al-Hayat. Baik. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Sami' menunjukkan kepada makna As-Sama'. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Basir menunjukkan kepada Al-Basar. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim menunjukkan kepada Al-Ilm, ilmu. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim juga kepada Ar-Rahmah. Ya. Dan kita mengetahui ilmu bukanlah pendengaran. Pendengaran bukanlah ilmu. Ya. Pendengaran bukanlah rahmat. Rahmat bukanlah pendengaran. Kehidupan bukanlah pendengaran. Pendengaran bukanlah kehidupan. Kendati kehidupan itu ada disertai dengan pendengaran. Ya. Nama Allah Al-Ali menunjukkan bahwa Al-Ulu, tinggi. Tinggi bukanlah ya Al-Azim, ya keagungan. Jadi berbeda maknanya. Nah, sehingga demikian dari sisi makna maka setiap nama menunjukkan kepada makna yang berbeda dan setiap nama tersebut merupakan sifat bagi Allah. Maka dikatakan Asmaul Husna dari sisi makna adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, awsafun. Jadi ada dua sisi. Ditinjau dari zat Allah, diri Allah yang memiliki nama tersebut, maka seluruh nama itu menunjukkan pada satu zat. Berarti sama pada hakikatnya dari sisi ini, tidak ada perbedaan. Karena apapun namanya, berbeda namanya, tapi tetap menunjukkan pada satu zat yang Maha Esa, zat yang Maha Suci, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi di sisi lain, sisi kedua, bahwa setiap nama tersebut mengandung makna yang sempurna, dan makna yang sempurna itu ya tentu berbeda dengan makna yang lain, ya tidak sama, kendati ada hubungan, ya maka sudah ya dimaklumi bahwa setiap nama itu menunjukkan kepada sifat yang berbeda dari nama-nama yang lain, sehingga demikian sebuah kesimpulan yang bisa kita tarik dari penjelasan tersebut, maka sifat Allah itu sungguh sangat banyak, dan nama itu dari satu sisi merupakan tanda pengenal bagi Allah yang menunjukkan kepada zat yang Maha Esa, dan di sisi yang lain merupakan sifat bagi Allah yang dimiliki oleh Allah, sifat kesempurnaan dan keagungan. Inilah yang dikenal dengan ya Asma'ullah A'lam dan Awsaf. Ya. Berbeda dengan ya pemahaman atau akidah sebagian sekte. Kita sampaikan ini sebagai perbandingan agar kita mengenal al-haq, ya. Kita bisa membandingkan. Al-Mu'tazilah ya, mereka hanya menetapkan nama. Ya. Dan nama yang tidak menunjukkan pada makna. Ya. Bahkan sebagian mereka mengingkari nama. Kenapa? Karena bila namanya banyak, berarti itu kan berbilang, kata mereka. Berbilang. Dan Allah Maha Suci dari hal itu. Begitu juga tatkala mereka mengatakan bila ditetapkan makna, berarti kan banyak sifat. Banyak sifat menunjukkan kepada banyak zat. Berarti berbilang, Allah Maha Suci dari itu. Mereka nafikan. Ya, ini semua akidah ya Mu'tazilah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ikhwatal iman, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Maka tatkala kita membaca Al-Quran, tatkala membaca hadis dan menemukan nama-nama Allah, maka yakinlah bahwa nama tersebut ya merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nama tersebut ya mengandung sifat, ya mengandung makna yang sempurna. Itulah sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Ikhwatal iman, pemirsa rahimakumullah. Kenapa kita katakan demikian? Ya. Kenapa kita katakan bahwa nama itu dari satu sisi ada sebagai alam, tanda pengenal, ya. Kita mengenal Allah dengan nama tersebut, ya. Dari sisi yang lain, sebagai sifat. Karena kita mendapatkan dalam Al-Quran, ya, ayat yang menjelaskan bahwa nama itu menunjukkan pada sifat, bukan sekedar nama saja.
bukan sekedar nama saja. Ya. Jadi tatkala kita membaca firman Allah, sabbihisma rabbikal a'la, atau yang lain al-aliyul kabir, al-aliyul muta'al, al-ali itu nama. Ya, al-ali al-kabir, al-muta'al. Berarti al-ali menunjukkan kepada sifat al-ulu. Berarti Allah memiliki sifat namanya tinggi. Makanya ahli sunnah meyakini tinggi zat Allah. Ya. Ketinggian yang mutlak yang mencakup ketinggian zatnya, ketinggian kekuasaan dan kedudukannya. Nah, taib. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ya, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahqaf, wa huwal ghafurur rahim. Wa huwal ghafurur rahim. Ya. Wa huwal ghafurur rahim, ayat ke-7 disebutkan wa huwal ghafurur rahim. Lihat, wa huwal ghafurur rahim. Al-Ghafur salah satu dari nama Allah. Ar-Rahim juga salah satu dari nama Allah. Ya. Ar-Rahim juga terdapat dalam surah Al-Fatihah. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Taib. Dan dia Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ini dalam bentuk nama, Al-Ghafur Ar-Rahim. Dan kita mendapatkan dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ayat 58, ya. Qala subhanahu wa rabbukal ghafuru ar-rahim atau dzur-rahmah. Dzur-rahmah. Wa rabbukal ghafuru dzur-rahmah. Ayat dalam surah Al-Ahqaf, Al-Ghafur Ar-Rahim. Dalam surat Al-Kahfi Allah menjelaskan, ya, wa rabbukal ghafur dzur-rahmah. Dalam ayat pertama tadi Ar-Rahim. Ayat yang kedua surah Al-Kahfi dzur-rahmah. Apa yang bisa kita pahami dari kedua ayat ini? Berarti Ar-Rahim itu nama Allah, Allah yang memiliki rahmat. Karena dzu dalam bahasa itu ya pemilik, yang memiliki. Dzu malin, ya berarti yang memiliki harta. Ya. Dzu mansibin, memiliki kedudukan. Dzu rahmah, dzur rahmah. Berarti Allah yang Rabbuk dan Rabbmu Al-Ghafur yang Maha Pengampun, dzur rahmah yang memiliki rahmat. Ya, kalau ayat pertama surah Ahqaf terjemahan mungkin ya terjemahan Indonesianya, dan dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Disebutkan keduanya dengan redaksi nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Al-Ghafur Rahim. Tapi ayat dalam surah Al-Kahfi yang pertama Al-Ghafur tetap dengan redaksi nama Al-Ghafur, dan yang kedua dengan sifat. Ya, karena masdar dari Rahman, ya. Rahimah yarhamu rahmah. Dan nama Allah Rahman, diambil dari kata di sifat rahmah. Nah, maka kita memahami ada nama, ada sifat. Ada nama, ada sifat. Maka Asmaul Husna a'lam itu nama dan juga sifat. Nah, taib. Ini sebagai dalil tentang kaidah tersebut. Kemudian juga ya secara konsensus ya ahli bahasa ijma' bahwa ahli bahasa mengatakan mustahil ya seorang dinamakan misalnya alim atau dinamakan dia itu basir, dia punya namanya basir, atau dia alim, sami', ya, dia mendengar, kemudian dia sami', mendengar, alim, berilmu, mengetahui, tetapi tidak menunjukkan kepada ilmu, ya, tidak menunjukkan pada ilmu. Dia makan alim tapi dia jahil, bodoh. Namakan sami' tapi tidak mendengar, ya berarti bukan alim, bukan sami'. Nah, oleh karena itu
secara dalil bahwa Allah memiliki nama dan memiliki sifat, dan secara juga bahasa bahwa bila dikatakan seorang ya alim, itu nama dia alim, kemudian pasti dia memiliki ilmu, kendati ya kalau dari sisi ya keilmuan manusia tentu relatif juga, tapi pasti memiliki ilmu. Ya, jika hal demikian itu hal yang dimaklumi di kalangan ahli bahasa yang mereka berbicara tentang masalah ya kalimat dan kata, ya apa maksud dan maknanya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, tentu Allah lebih berhak, lebih utama memiliki ya makna dari nama Al-Husna tersebut. Ya, berarti nama yang terkandung di dalamnya makna yang sempurna. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Ya, adapun pernyataan ya orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah, ya kalau ditetapkan sifat tersebut berarti akan terjadi apa? Ya akan berbilang, akan banyak, sementara Allah itu Maha Esa. Ya, maka ini jelas pernyataan yang batil. Karena kita memaklumi boleh jadi seorang ya dia memiliki banyak sifat tapi tetap dia satu. Ya. Jika hal ini suatu hal yang bisa dipahami secara logika, ya, dalam kehidupan manusia makhluk yang mereka tentulah ciptaan Allah, ya, tentu lebih utama Allah Subhanahu wa taala ya memiliki nama dan memiliki makna atau sifat yang banyak, sementara zat Allah tetap satu, tidak berbilang. Jadi banyaknya sifat tidak menunjukkan kepada banyaknya zat. Ya. Ini harus kita pahami. Nah, taib ikhwatal iman wa rahimakumullah. Kemudian kita juga mendapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan banyak sifat tentang dirinya, baik secara ya menyebutkan sifat secara ya langsung yang dimiliki oleh zat Allah, atau sifat yang terkandung dalam perbuatan Allah. Karena Allah berbuat dan perbuatan tersebut menunjukkan pada sifatnya. Ya. Sebagai contoh, ya. Allah yang Maha Esa menyebutkan tentang berbagai sifat. Ya, inna batsha rabbika lasyadid. Batsh, sungguhnya ya siksaan Rabbmu, ya azab Rabbmu sangat syadid, yaitu pedih. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Yubdi'u, memulai, yubdi'u, memulai ciptaan, wa yu'id, akan membalikan. Itu perbuatan Allah, dan perbuatan Allah itu menunjukkan pada sifatnya. Nah, wa huwal ghafurul wadud. Al-Ghafur, ya yang Maha Pengampun, Wadud, Maha Penyayang. Dzul Arsyil Majid, yang memiliki ya al-Arsy yang agung. Dan Majid di sini bisa ada dua kemungkinan, bisa menjadi sifat bagi Arsy atau sifat bagi Allah. Dan Majid dalam ayat lain merupakan juga nama dari Allah Subhanahu wa taala, Majdu, keagungan. Bisa juga ya Dzul Arsyil Majid, yaitu sifat bagi Arsy. Nah, Arsy adalah makhluk yang agung, makhluk yang terbesar, makhluk yang paling ya yang terbaik. Nah, fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang dikehendakinya. Jadi Allah menyebutkan berbagai sifat dalam ayat ini, sementara zat Allah tetap satu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la, ya sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, bertasbihlah, sucikanlah ya dengan menyebut nama Rabbmu yang Rabb Al-A'la, yang Maha Tinggi. A'la itu nama. Maka kalau kita namakan seorang Abdul A'la ya boleh, atau Abdul Ali atau Abdul Muta'al ya.
Karena semua itu nama Allah. Menunjukkan kepada apa? Makna al-ulu. Dan al-ulu merupakan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Sifat dzatiyah Allah. Jadi zat Allah itu maha tinggi. Ya. Bukan di mana-mana. Ya, bukan tidak bertempat. Ya. Karena kalau maksud tempat yaitu di luar alam ini, ya, disitulah Allah di luar alam ini. Tapi kalau tempat yang dimaksud yang mereka pahami ahlul kalam, kiri kanan, depan belakang, atas bawah, yang di dalam alam semesta ini, ya Allah di luar itu semua. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Ya. Arah yang ada bagi Allah bila dibandingkan dengan makhluk hanya ya satu arah. Allah maha tinggi dan makhluk semuanya di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Allah menjelaskan alladzi khalaqa fasawwa. Khalaq, menciptakan. Maka sifat Allah al-khalqu, penciptaan. Fasawwa, dan menyempurnakan. Jadi ciptakan dan sempurnakan ciptaan tersebut. Ya. Walladzi qaddara fahada, dan yang telah qaddar, mentakdirkan, fahada, kemudian menunjuki. Jadi Allah yang menunjuki. Itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaddara, yang mentakdirkan. Ya, yang menentukan. Taib. Walladzi akhrajal mar'a, dan juga akhraj, ya, yang mengeluarkan ya tanam-tanaman ya tumbuh. Nah, dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwatal iman, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, kewajiban kita sebagai seorang muslim yang menisbatkan diri kepada ahli sunnati wal jamaah adalah menetapkan sifat-sifat yang telah tertera di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita imani, ya, tidak diselewengkan, ya, tidak diingkari, tidak diserupakan. Tapi sebagaimana akidah Ahlussunnah, Allah memiliki sifat, sebagaimana Allah memiliki Asmaul Husna, ya, tiada yang bersekutu dengan Allah dalam nama tersebut, kendati dari sisi ya nama sama, tapi hakikat berbeda. Ya. Maka tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam hakikat tersebut. Ya. Kalau sekedar nama, ya ada kesamaan. Karena Allah juga mengatakan, ya, faja'alnahu sami'an basira. Tapi bukan ya kesamaan dari sisi nama ya menunjukkan kepada kesamaan dari hakikatnya. Nah, ini yang harus dipahami. Ini yang harus dipahami, bahwa sekedar sama dalam nama atau istilah bukan berarti sama hakikat dan makna yang sesungguhnya. Ikhwatul iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada. Nah, kenapa kita katakan bahwa secara logika bahwa alasan orang-orang yang mengingkari sifat, bahwa bila ditetapkan sifat lebih dari satu atau setiap nama menunjukkan kepada sifat, berarti akan terjadi ya banyak sifat, berarti berbilang, ya, bahwa yang demikian itu kata mereka tentu Allah Maha Suci dari sifat berbilang tersebut. Allah Maha Esa. Maka kita katakan bahwa secara logika pernyataan seperti itu adalah hal yang batil. Kenapa demikian? Karena kita mengetahui bahwa sifat-sifat tersebut adalah sifat yang ada pada zat, bukan sifat yang terpisah. Ya. Jadi Allah memiliki zat yang Maha Esa,
Dan sifat-sifat tersebut ia ada pada zat yang Maha Esa tersebut, enggak terpisah, ya. Kecuali kalau terpisah zatnya, maka ini jelas akan menunjukkan pada berbilang lebih dari satu. Akan tetapi sebagaimana yang kita ketahui dan kita maklumi, Allah Maha Esa, zatnya Esa, ya, tidak berbilang, tidak ada sekutu baginya. Nah, qul huwallahu ahad, ya. Maka pernyataan bahawa bila ditetapkan sifat itu akan terjadi yang namanya ta'addud fi dzawat, yaitu berbilang dari sisi zat, yaitu lebih dari satu, maka ini pernyataan yang batil, ya. Bahkan sebagai, ya, pendekatan bagi kita agar kita lebih memahami dalam hal ini, kita melihat apa yang ada, ya, di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, berarti telah ada, maujud, ya, maujud. Dan setiap yang ada memiliki zat, dan kita mendapatkan, ya, sebagian zat yang ada di permukaan bumi ini memiliki lebih dari satu sifat. Tapi apakah zat tersebut berbilang? Tidak, dia satu tapi sifatnya lebih, ya. Jika hal ini terjadi di kalangan manusia atau makhluk yang ciptaan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih utama dari itu. Kita sering menyampaikan hal ini karena yang dipakai dalam menetapkan sifat keagungan bagi Allah qiyasul aula, qiyas yang menjelaskan, ya, keagungan dan keutamaan, ya. Artinya jika manusia memiliki suatu sifat yang mulia, dan sifat tersebut yang memberikan siapa? Ya tentunya Allah, karunia dari Allah, maka Allah tentu lebih utama memiliki kemuliaan dan kesempurnaan. Jika manusia, ya, terpuji bila meninggalkan suatu yang jelek, atau bila dia selamat dari sifat-sifat kejelekan, itu suatu yang terpuji, maka tentu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada seorang hamba untuk menjauhi sifat-sifat yang tercela itu, tentu lebih utama kita sucikan dari segala sifat-sifat, ya, yang tercela tersebut. Kita sucikan Allah. Nah, ini harus terpahami. Ini namanya qiyasul aula, ya. Qiyasul aula, qiyas menganalogikan, tapi al-aula yang lebih mengutamakan. Jika seandainya ini baik, tentu Allah lebih memiliki hal itu. Itu maksudnya. Dan ini tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah qiyasul al-musawat, yaitu menyamakan. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiu al-basir. Baik. Ikhwatal iman, para misal rahimakumullah. Kita lanjutkan. Itu seputar masalah, ya, masalah nama Allah sebagai asma Allah sebagai a'lam wa awsam. Kemudian di antara hal yang diyakini oleh ahli sunnah di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa nama Allah Subhanahu wa ta'ala, asma Allah, nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bila menunjukkan, ya, mengandung sifat yang menunjukkan kepada, ya, objek. Nah, yang menunjukkan kepada objek itu menunjukkan kepada tiga makna. Menunjukkan pada tiga makna, tiga permasalahan. Tapi kalau hanya menunjukkan kepada sifat yang ada pada zat Allah saja, tidak membutuhkan objek, itu mengandung dua masalah, dua pembahasan. Ya, contoh, ya, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami'. Sami' itu
Maha mendengar. Berarti menunjukkan pada sifat as-sam'u, pendengaran. Berarti pendengaran ada objeknya, berarti ada yang didengar. Taib, diulangi, as-sami', nama Allah. Dan menunjukkan pada sifat Allah as-sam'u, pendengaran. Sami' nama, as-sam'u pendengaran. Dan pendengaran itu ada yang membutuhkan objek, arti ada sesuatu yang didengar. Ya. Ada yang didengar. Maka bila kita mendapatkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung makna, dan makna itu menunjukkan pada sifat, sifat itu membutuhkan kepada objek. Ya, dalam istilah bahasanya maf'ulnya. Maka nama tersebut mengandung ya 3 permasalahan, 3 hakikat yang harus kita imani. Yang pertama, ya kita imani itu sebagai nama Allah. Sami' sebagai nama Allah. Kita imani bahwa as-sam'u adalah sifat Allah. Baik, 2. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kita mengimani hukum yang terkandung di dalam nama tersebut. Baik. Dan beserta konsekuensinya, tuntutannya. Sebagai contoh, ya, Allah Sami', Maha mendengar. Berarti sifat Allah as-sam'u. Sami' nama Allah, kita tetapkan. As-sam'u, pendengaran. Berarti sifat Allah as-sam'u. Hukum yang berkaitan dengannya apa? Kita tetapkan bahwa Allah mendengar semuanya. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi dari pendengaran Allah. Mendengar semua suara, mendengar semua bisikan hati, mendengar, tidak ada yang tersembunyi. Lalu apa konsekuensinya? Maka banyaklah berdoa kepada Allah. Ya, memohon kepada Allah mendengar doa kita. Dan kalaupun berdoa nggak perlu teriak-teriak. Kenapa? Kenapa harus teriak-teriak? Angkat suara. Yang kita suruh mendengar. Ya, sami'un. Subhanallah. Ya, sami'un. Oleh karena itu, lihat bagaimana pendengaran Allah Subhanahu wa taala yang ya menuntut atau yang konsekuensi dari pendengaran tersebut, mendengar semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala mendengar bisikan hati. Sampai-sampai dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang wanita yang mujadilah yang datang pada Nabi yang mengadukan tentang suaminya yang menzihar dia, yang mengatakan kamu seperti punggung ibuku. Ya, dalam surat Mujadilah dia berbicara. Dan ya, hujrah kamar Nabi SAW sama Aisyah kecil. Ya, seorang mujadilah berbicara dengan Nabi. Ya, di antara perkataan mujadilah seorang wanita tersebut, ya, tidak didengar oleh Aisyah, bahkan tidak dipahami apa maksudnya. Ya, berarti dia berbicara dengan suara yang rendah sekali. Akan tapi kata Aisyah, kendati Aisyah tidak mendengar, padahal dia di samping Nabi SAW, tidak mendengar apa yang diadukan oleh seorang wanita tadi kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa yang demikian faqad sami Allah kalamaha min fawqi sab'i samawat. Oleh itu Allah mengatakan qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Qad sami Allah, sungguh telah mendengar. Subhanallah. Perkataan mujadil seorang wanita yang mengadukan perihal suaminya kepadamu. Tahawurakumah, dia berbicara, ya, berbincang-bincang pada Nabi SAW, mengadukan permasalahan bagaimana hukumnya. Dia telah menzihar saya, mengatakan saya seperti punggung ibunya. Apa hukumnya? Allah jelaskan ya dalam surat Al-Mujadil. Tapi yang menjadi permasalahan, ya, yang menjadi inti permasalahan dalam pembahasan kita adalah pendengaran Allah, karena nama Allah Sami' dan sifatnya Sam'u, dan hukumnya Allah mendengar semua suara. Yang tersembunyi, tak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pendengaran kita. Ya.
Di belakang dinding kita tidak bisa mendengar. Bahkan banyak ya enam perkataan yang mungkin seorang yang mungkin hanya jarak antara mungkin 2 meter 1 meter tidak mendengar apa yang terjadi di antara mereka. Ya. Subhanallah. Ini yang kita sampaikan tadi, bahwa bila nama tersebut menunjukkan pada sifat-sifat itu membutuhkan objek, maka 3 hal yang wajib kita imani. Yakini bahwa itu nama Allah, tetapkan itu sifat Allah, dan tetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan yang demikian itu. Taib. Ikhwatal iman, ya, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Bahkan dalam hal ini sebagian para ulama ya menjelaskan, mereka berdalil dengan firman Allah, illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim, yaitu gugurnya hukum ya al-had bagi qutta'ut tariq, yaitu para perampok. Sanksi ya digugurkan dari mereka, tidak disanksi tatkala mereka telah bertaubat. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, dan bila seorang hamba bertaubat, maka dia akan diterima taubatnya. Tapi sebelum kalian ya mampu menangkap mereka, sebelum mereka tertangkap, sebelum mereka ya didapatkan, mereka telah bertaubat, maka digugurkan ya, tidak dieksekusi. Kenapa demikian? Para ulama berdalil ya, ini subhanallah ya, bagaimana konsekuensi atau makna yang terkandung dari asma Allah al-husna. Karena biasanya, bahkan bukan biasanya, dalam kita perhatikan redaksi Al-Quran, itu antara ya nama Allah yang sering Allah menutup ayatnya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu memiliki korelasi, hubungan dengan permasalahan yang sebelumnya. Ya, itu perlu diperhatikan. Sebagai contoh, Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah, ya, illa alladhina tabu, kecuali orang yang bertaubat, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kalian ya mampu untuk ya menangkap mereka melakukan kesalahan, harus dihukum, ya, mencuri atau merampok, enggak ketangkap tapi lewat bertobat. Nah, tapi kalau tertangkap ya harus dieksekusi, harus diberikan hukum dan sanksi kepadanya. Kecuali kata Allah, mereka yang bertaubat sebelum kalian mampu untuk menangkap mereka. Ya. Kemudian kata Allah, fa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Bagaimana sisi pendalilannya? Kata para ulama, karena Allah menutup ayat tersebut dengan 2 nama yang mulia, Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah menerima ya pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti bila seorang tadi atau mereka yang belum tertangkap tadi dan telah bertaubat dari kesalahannya, dari perampokan tadi, ya, dari kejahatan mereka telah bertaubat, berarti ayat menjelaskan Allah menerima taubatnya. Kenapa? Karena Allah menutup ayat tersebut dengan Ghafurur Rahim. Berarti konsekuensi dari Allah menutup ayat tersebut dengan Ghafurur Rahim, dengan 2 nama dari Asmaul Husna yang mengandung makna pengampunan dan kasih sayang, berarti bila seorang hamba bertaubat, Allah menerima taubatnya. Allah mengampuni dosanya, dosa apapun. Sehingga kalau mereka telah bertaubat sebelumnya ditangkap, berarti sungguh Allah telah memaafkannya. Maka kata para ulama, ya, gugur hukum atau sanksi tadi bagi dirinya. Subhanallah. Lihat bagaimana ya kedalaman para ulama ya di dalam memahami ayat-ayat Allah. Seharusnya seperti itu. Oleh karena itu, kenapa dalam masalah taubat dan istighfar itu ya diakhiri dengan nama Huwal Ghafurur Rahim. Ya. Sa'astaghfiru lakum rabbi innahu wal ghafurur rahim. Akan aku yang mohonkan keampunan bagi kalian kepada Rabbku, karena Allah Ghafurur Rahim. Kenapa ditutup dengan Huwal Alimul Hakim?
karena konteksnya tidak pas, ya. Karena ini berbicara tentang masalah mohon keampunan, maka yang pas ditutup dengan apa? Nama Allah Ghafurur Rahim. Dalam berdoa, ya, Sami'ul Alim, ya kan? Sami'ul Alim. Kenapa? Karena Allah Sami'. Tidak cocok di sini wal Aliyul Kabir, tidak cocok. Kenapa? Karena permasalahan konteks berdoa. Kalau berdoa berarti kita memohon, mengadu kepada Allah, berbicara, mengangkat permohonan. Allah mendengar dan mengetahui doa kita. Maka jangan bosan berdoa. Subhanallah. Kalau kita perhatikan satu persatu Asmaul Husna yang merupakan penutup dari setiap ayat, subhanallah, itu luar biasa. Ya, silakan itu direnungi dan diperhatikan, ditadabbur. Kemudian bila nama tersebut menunjukkan kepada sifat yang tidak membutuhkan objek, ya, dalam istilah bahasa Arab itu ya sifat yang lazim, hanya ada pada dirinya, ya, maka dalam hal ini dua hal yang wajib kita imani dan kita yakini. Yang pertama, mengimani itu sebagai nama Allah, dan yang kedua, mengimani sebagai sifat Allah. Contoh, Al-Hayyu, Hayyu maha hidup. Beda ya, Ahya yang menghidupkan, berarti ada yang dihidupkan. Ini Al-Hayyu yang maha hidup. Di antara nama Allah Al-Hayyu, ya, berarti kehidupan yang ada pada diri Allah, kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului dari ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kefanaan sebagaimana terjelaskan pada kaidah yang pertama, ya, atau pembahasan yang sebelumnya. Maka kita imani Al-Hayyu nama Allah dan Al-Hayatu sifat Allah. Nah, karena ini nama yang menunjukkan pada sifat yang tidak membutuhkan kepada objek. Nah, taib. Itulah beberapa pembahasan yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah. Semoga apa yang dijelaskan tadi bisa dipahami, ya, dan mudah-mudahan ini menambah keimanan dan keimanan kita dan semakin memantapkan ya akidah dan keyakinan kita di dalam berpegang teguh ya dengan akidah Ahlussunnah dalam asma wa sifat ini. Semoga kita diselamatkan dari berbagai penyimpangan di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Baik, demikian wallahu a'lam. Nah, baik, syukron jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua, menjadikan pemahaman yang lurus mengenai bagaimana memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik yang di dalam Al-Qur'an ataupun yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya perihal pembahasan kita, silahkan Anda bisa menghubungi kami. Baik, kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Ya Ustaz, apakah setiap nama-nama Allah itu bisa dijadikan nama untuk manusia asalkan didahului dengan nama Abdul? Mohon penjelasannya, seperti Abdul yang tadi yang disebutkan yaitu Al-Hayyu, apakah boleh asal dengan didahulukan dengan nama Abdul, dan yang lainnya juga mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana kaidahnya? Terima kasih kepada penanya, barakallahu fikum jami'an. Inti pertanyaannya adalah bolehkah ya menghambakan diri kepada nama-nama tersebut, ya, sehingga menamakan seorang dan menisbatkannya kepada Allah, pada nama Allah, ya. Maka jawabannya na'am. Karena itu nama Allah Subhanahu wa taala, maka boleh untuk menghambakan diri dalam penamaan, ya. Dikatakan ya Abdul Hayy, Abdul Awwal, ya Abdul Akhir, ya Abdul Sami', Abdul Basir, Abdul Qadir, ya Abdul Al-Khaliq, Abdul Khallaq, ya Abdul Alim, Abdul Hakim. Naam, boleh. Selama ya bahwa nama tersebut ya nama bagi Allah yang telah jelas dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Naam. Wallahu a'lam. Naam.
Nah, baik, syukron jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya mungkin kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Silahkan. Halo. Ya, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Abdul Hamid dari Jambi. Insyaallah Abdul Hamid di Jambi. Silahkan, Pak. Yang saya tanyakan tentang kan dari dulu kan yang diajarin dari nenek moyang kan sifat 20. Iya, sifat yang 20. Iya, tidak mengenal asma husna walaupun kenal mereka nggak memahami begitu dalam. Apakah mereka termasuk bisa selamat dari api neraka gitu? Iya, baik. Itu saja, Pak, ya. Ya, itu aja, Pak. Baik, iya. Terima kasih banyak Pak Abdul Hamid di Jambi. Ditunggu jawabannya. Terima kasih kepada Pak Abdul Hamid. Ya, ini sebagai bukti juga ya, Al-Hamid di antara nama Allah. Maka Bapak Abdul Hamid menisbatkan diri kepada ya Al-Hamid, ya Abdul Hamid. Jadi ini sebagai bukti bahwa boleh kita yang menghambakan atas dengan di dalam penamaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fiik ya Pak Abdul Hamid atas pertanyaannya, ya, dan juga semoga Allah memberkahi kita semua dan ya memberikan kepada kita, membuka pintu hati kita untuk bisa menerima kebenaran dan mengamalkannya. Baik, sesungguhnya kalau kita berbicara dengan jujur, ya akidah ma'rifatullah azza wa jal, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala adalah perkara yang sungguh telah jelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah terdapat penjelasan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran lewat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya Allah menyebutkan nama-namanya dan sifat-sifatnya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya. Agar kita mengetahui bahwa Allah yang kita ibadati, Allah yang kita agungkan memiliki kemuliaan, keagungan, ya, dan seluruh kesempurnaan. Kita kenal kepada Allah sehingga di setiap nama tersebut mengandung makna yang menjadikan kita selalu ya tertanam dalam diri kita ya optimisme, ya, berharap kepada Allah, sehingga dalam kebutuhan dan hajat kita sesuaikan dalam permohonan, ya. Karena terkadang kita berdosa, terkadang kita ya lalai, terkadang kita dalam kondisi sulit dan kita memohon berdoa, maka semua disesuaikan permohonan dengan nama-nama tersebut. Jadi Allah ingin memperkenalkan ya dirinya kepada hamba, dan tidak ada cara jalan lain untuk bisa mengenal Allah selain daripada mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, baik. Tadi kaidah yang telah kita jelaskan, maka ya, dalam penjelasan kaidah yang pertama sering saya berulang-ulang kali disampaikan, dan sekarang juga pembahasan yang disampaikan juga, setiap nama menyebutkan pada sifat, itu kaidah. Ya. Nah, dari sini kita akan memahami pembatasan dengan jumlah tertentu ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Nah, dan tidak begitu yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Ya, kalau kita mungkin bercerita, itulah mungkin dari secara turun-turun dan mulai moyang kita, ya mungkin sebatas itu pengetahuan mereka. Ya, tapi sesungguhnya akidah yang diyakini ahli sunnati wal jamaah, mereka tidak membatasi sifat dengan jumlah tertentu. Kaidahnya setiap ya yang terdapat dalam Al-Quran, sifat-sifat Allah, baik secara langsung sebut yaitu sifat, atau yang terkandung dalam nama-nama Allah atau perbuatannya, ya, maka mereka tetapkan. Karena Allah yang menjelaskan hal itu. Karena Allah yang menisbatkan pada dirinya. Dan Allah tidak menisbatkan pada hambanya, makhluknya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan, menisbatkan berbagai sifat kepada hambanya, sehingga masing-masing dari sifat tersebut sesuai dengan
ya keadaan, ya sesuai dengan keberadaan masing-masing dari zat. Ya Allah zat yang maha sempurna, ya maha suci, maha agung, maha baik, maha agung dan maha ya semua kebaikan, kesempurnaan, maka tentu sifatnya sesuai dengan keagungan, kemuliaan, kebesaran dan kesempurnaan. Tatkala manusia juga memiliki sifat, mereka mendengar, juga melihat, mereka hidup juga berilmu. Tapi ilmu mereka terbatas, hidup mereka terbatas, juga pendengaran mereka terbatas, maka ya sesuai dengan keberadaan mereka. Kefakiran mereka, kefanaan mereka, ya keterbatasan mereka, dan kekurangan mereka. Maka semua yang Allah tetapkan, kita tetapkan. Tanpa dibatasi. Nah sesungguhnya konsep dari yang namanya dikenal dengan sifat 20 tadi, ya itu bermula dari sifat 7 yang ditetapkan oleh sekte Kullabiyah sebelumnya, pengikut Muhammad bin Kullab, yaitu al-hayat, al-iradah, al-qudrah, al-sam'u, al-basaru, kemudian al-ilmu, al-kalam, 7. Kemudian dipecah lagi menjadi sifat al-ma'nawiyah. Tadi sifat ma'ani, ya menunjukkan pada sifat. Kemudian sifat ma'nawiyah yaitu bagaimana bersifat, ya dengan sifat tersebut, kaunuhu hayyan, kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu aliman, kaunuhu mutakalliman. Para ulama mengatakan, apa bedanya ini? Ya, tidak suatu yang baru dalam hal ini, karena kaunuhu sami'an menunjukkan pada sifat hayat, sami', sam'. Jadi 7 ya tambah itu 14. Ditambah 5 sifat salbiyah. Qidam, baqa, mukhalifatul hawadith, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, al-wujud, wahdaniyah, 5. Yaitu sifat salbiyah yang menunjukkan kepada ya bahwa Allah tidak memiliki sifat yang bertentangan dengan makna tadi. Ya. Itu maksudnya. Berbeda sifat salbiyah dengan ahli sunnah, berarti sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah yang menunjukkan kepada makna yang berlawanan dengan sifat tersebut. Contoh, Allah menafikan sifat al-maut, berarti menunjukkan pada sifat kehidupan Allah yang maha sempurna. Allah menafikan dari dirinya sifat kezaliman, berarti menunjukkan sifat keadilan yang sempurna. Allah menafikan dari dirinya sifat al-lughub, capek, letih, berarti Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Nah, itu 5. Berarti 14 tambah 5, 19. Tambah 1 sifat nafsiyah, yaitu al-wujud. Itu. Nah, konsep ini, kendati kalau kita melihat juga ya, ada sifat-sifat yang lain, sifat jami' yang mencakup menyeluruh, yang ditetapkan oleh ahlul kalam. Tapi tatkala membatasi dengan istilah sifat isyirah, itu akan menjadi sebuah doktrin bahwa masyarakatnya memahami seperti itu saja, seolah sifat-sifat yang lain tidak diajarkan, bahkan diselewengkan. Sifat-sifat khobariyah, ya sifat-sifat khobariyah yang hanya diketahui dengan dalil, seperti sifat Allah memiliki tangan, memiliki wajah, memiliki mata, memiliki kaki, ya qadam. Semua itu sahih. Itu sifat khabariyah yang tidak mungkin kita ketahui kecuali dengan khabar, dengan dalil. Tidak mungkin bisa dengan akal. Nah, ini diingkari. Dan juga sifat-sifat fi'liyah yang lain seperti istiwa dan yang uluwud dzat. Nah, ini jadi permasalahan. Padahal kalau kita, dan tidak disebutkan dalam sifat yang 20 tadi sifat rahmah. Ya. Padahal sifat rahmah merupakan ya, sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang lain, ya. Oleh karena itu, jalan yang selamat dalam hal ini, kita imani apa yang terdalam Al-Quran, kita ini isi kandungannya, kita imani semua yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ya. Kita dalami Asmaul Husna tadi. Nah, lalu menjadi pertanyaan tadi, apakah bisa selamat dari api neraka? Pertama, permasalahan seorang ya neraka atau surga itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas
kita meyakini suatu penyimpangan, ya, suatu penyimpangan, suatu kesesatan, kebatilan. Bila seorang tidak bertaubat dari hal itu, maka tentunya ancamannya di neraka. Ya, tidak mesti dia itu ya kafir, tidak. Kalau kafir jelas masuk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, na'udzubillah. Ya. Orang yang kafir, musyrik, keluar dari Islam, ya, murtad, itu di neraka, kekal dalamnya selama-lamanya. Adapun seorang yang melakukan penyimpangan, maksiat, atau ya bid'ah, semua bid'ah sesat. Karena Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, baik bid'ah dalam urusan akidah, pemikiran, atau bid'ah dalam ibadah. Sehingga Rasul katakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat tempatnya neraka. Kenapa demikian? Karena neraka itu tempat yang jelek semua. Ya. Tidak ada yang baik dalam neraka. Ya. Maka semua kejelekan dimasukkan ke neraka. Kendati yang dimasukkan itu masih ada mungkin orang yang juga kebaikan pada dirinya, tapi dia dibersihkan dulu. Tapi kebaikan itu tidak Allah hapus. Maka kita mengenal ahlu tauhid, orang yang bertauhid, jika masih ada iman, tapi dosanya lebih banyak, dibakar dulu, dibersihkan. Setelah bersih dari dosa, itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masih ada iman, dia akan dapatkan harapan untuk keluar. Karena kalau masih ada iman, masih ada kebaikan. Tapi dimasukkan ke neraka karena dosa yang lebih banyak. Dibersihkan. Kenapa dibersihkan? Karena iman yang ada pada dirinya itu sebab dia masuk surga. Dia belum bisa masuk surga kalau masih ada dosa tadi, kejelekan tadi. Kenapa? Karena surga tidak ada lagi kejelekan dalamnya. Semua kebaikan. Kalau masih ada kejelekan, yang enggak masuk surga. Dibersihkan dulu. Sehingga nanti segala kedengkian yang ada di hati sesama kaum muslim itu dihapus oleh Allah. Wa naza'na ma fi sudurin min ghillin. Dihapus. Enggak ada lagi kedengkian. Sehingga pun sebagaimana ya dalam hadis sebutkan, setelah mereka melewati sirat, ada jembatan kecil di sana, ya, belum bisa masuk surga kecuali dibersihkan dulu, diqisas dulu, masih ada enggak berbagai kedengkian, kezaliman kecil dan besarnya, diselesaikan dulu. Baru setelah suci semuanya, masuk neraka, masuk surga. Nah, masuk surga. Nah, tibtum fadkhuluha khalidin. Kalau telah suci, telah baik. Nah, berkaitan dengan masalah tadi, kalau dia meninggal dalam suatu kebatilan, kesesatan, maka ya itu tempatnya di neraka. Tapi jika suatu kesesatan tadi tidak sampai kepada kekufuran, maka dia akan mendapatkan masih ya ada peluang untuk bisa keluar dari neraka dan Allah masukkan dalam surga dengan rahmatnya. Oleh karena itu, dalam hal ini ada kaitannya dengan pernyataan para ulama. Apakah mereka yang meyakini hal seperti ini itu kufur? Ya tidak. Tapi menyimpang dari akidah ahli sunnah. Karena mereka punya ta'wil, punya syubuhat. Panjang ini masalah syubuhatnya, tidak ini tempatnya, tapi ini jelas panjang syubuhatnya. Tapi intinya mereka yang mengikuti konsep ahlul kalam di dalam memahami sifat-sifat tadi, bukan konsep ahli sunnah. Para sahabat muhajirin wal ansar, para imam yang 4, sahabat, tabi'in, tabi'in, imam yang 4, imam ahli sunnah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, dan imam ahli sunnah tidak memahami konsep seperti ini. Konsep sifat seperti ini baru muncul setelah muncul ahlul kalam secara khusus, ya, yang dikembangkan oleh Ibnu Kullab, Muhammad bin Kullab, yang awalnya setelah itu diikuti oleh Imam Abul Hasan Asy'ari pada periode yang kedua. Ya, karena Abul Hasan Asy'ari rahimahullah 40 tahun menjadi Mu'tazilah. Karena bapak tirinya seorang tokoh sentral Mu'tazilah, Abi Ali Al-Jubba'i. Ayahnya meninggal, ayahnya seorang Sunni. Meninggal, ibunya dinikah oleh tokoh sentral Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubba'i. Jadi dididik Abu Hasan selama 40 hari, 40 tahun menjadi Mu'tazilah dari kecil. Baru setelah ditinggalkan, kembali kepada Ibnu Kullab. Ibnu Kullab, ya,
yang menetapkan sifat yang 7 tadi. Hayatun, ya, iradatun, qudratun, sam'un wa basarun, ilmun wa kalam. Dan beberapa sifat-sifat yang lain, sifat khabari yang lain masih ditetapkan juga. Baru setelah itu Imam Abu Hasan kembali kepada perawi yang 3 yang meninggalkan pemikiran tersebut. Nah, sifat yang 7 dikembangkan oleh setelah itu. Ya, ahlul kalam dari kalangan Asy'ariyah tadi. Ya, terus menjadi sebuah konsep, terus turun-temurun. Nah, jadi kalau kita katakan kalau nenek moyang kita dalam artian ya para pendahulu kita salafus soleh tidak seperti ini akidahnya. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan menjadi ya pembelajaran bagi kita tentang ya bagaimana sesungguhnya akidah dalam asma wa sifat ini. Demikian wallahu a'lam. Ya, baik. Syukron jazakallah khair atas jawaban Al-Ustadz. Demikian untuk Bapak Abdul Hamid yang berada di Jambi, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ustadz, ada pertanyaan. Ini kembali mengenai pemberian nama, Ustadz, dari Ruby yang berada di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apakah boleh memberikan nama masjid dengan nama Allah seperti Ar-Rahman? Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah boleh ya menamakan masjid dengan nama Allah, misalnya Ar-Rahman? Ya. Jawabannya, karena Ar-Rahman atau nama Allah Subhanahu adalah nama yang spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nama yang spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dinamakan ya dengan nama Allah. Ya. Ar-Rahman, Al-Ghafur, tidak. Tapi ya kalau dinamakan ya Baitur Rahman, ya memang ya masjid rumah Allah. Naam. Fi buyutin adzinallah ya an turfa yuzkar fi ismuh. Naam. Jadi rumah Allah, baitin min buyutillah. Maka tidak namakan ya dengan nama Allah. Tapi dinisbatkan kepada Allah, Baitur Rahman. Ya. Adapun dengan nama yang Darussalam, Masjid Darussalam misalnya seperti dia, memang tempat yang salam yang selamat. Di dalam hal ini Allahu a'lam tidak dinamakan. Ya. Tapi dinisbatkan kepada Allah. Ya. Baitur Rahim. Ya. Atau mungkin dinamakan dengan sifat Ar-Rahmah. Karena ya Ar-Rahmah memang rahmat. Masjid tempatlah mendapatkan rahmat. Ya. Tapi dengan nama Allah, ya dalam hal ini ya jangan dinamakan masjid dengan nama Allah, tapi dinisbatkan kepada Allah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban Ustadz. Demikian, dan selanjutnya masih kami angkat pertanyaan dari layanan pesan singkat Ustadz. Dari Bapak Nana yang berada di Pondok Gede. Ustadz, disebutkan bahwa semua nama Allah mempunyai sifat sempurna yang menunjukkan pada zat Allah yang esa. Apakah ada nama Allah yang paling Allah cintai agar hambanya sering menyebut-nyebut nama yang paling Allah cintai bagi diri Allah sendiri, Ustadz? Mohon jawabannya. Baik, terima kasih ya kepada Bapak yang bertanya. Barakallahu fiik. Semua nama Allah menunjukkan kepada sifat. Artinya menjadi pertanyaan, apakah ya nama atau nama yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ya, dalam sebagian hadis disebutkan bahwa ada istilahnya nama Ismullah Al-A'zam, ya, nama Allah yang paling agung. Ya, sebutkan juga Al-Hayy, ya, Al-Hayy Al-Qayyum, ya. Akan tapi apakah Allah lebih mencintai nama tersebut atau yang lainnya? Ya, tidak disebutkan seperti itu. Akan tetapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala nama yang agung, nama yang mulia. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya,
mencintai semua namanya, karena nama yang baik. Ya, sebagian para ulama ya menyebutkan, kalau kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah, ya, dalam surat Al-Fatihah dinamakan, terdapat di sana nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bismillah, ya Allah, jelas ya, semua nama kembali kepada Allah. Bismillah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Rabbul Alamin, Rabb. Nah, menunjukkan kepada rububiyah. Ar-Rahman menunjukkan kepada rahmah. Kemudian Allah menunjukkan pada uluhiyah. Oleh karena itu, semua nama ya dicintai Allah. Tapi disebutkan dalam sebagian hadis bahwa di sana ada nama Al-Asma'ullah Al-A'zam. Ya. Apabila ya Allah diseru dengan nama tersebut, maka Allah akan mengabulkan. Di antaranya Al-Hayyul Qayyum. Ya. Wallahu alam ya, apakah ada nama-nama yang spesial yaitu Allah lebih mencintainya? Wallahu alam ya. Mungkin saya cross check lagi, ada penjelasan dari para ulama tentang hal ini, tapi yang jelas semua nama Allah Asmaul Husna. Asmaul Husna sebagaimana yang kita jelaskan tadi mengandung seluruh kesempurnaan. Ya, makna kesempurnaan. Karena Al-Husna, makna Al-Husna yang telah ya sampai pada puncak yang terbaik tadi. Berarti semua baik. Nah, semua baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai semua kalamnya, perkataannya, karena kalam Allah. Nah, kendati di antara kalam Allah ya Al-Qur'an ada surah yang lebih agung. Ya. Ayat yang lebih agung adalah ayat kursi. Karena mengandung nama dan sifat-sifat Allah yang begitu banyak. Bukti-bukti tauhid. Surah yang paling agung adalah surah Al-Fatihah dan surat Qul Huwallahu Ahad yang menyamai sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena juga terdapat pengagungan terhadap ya penjelasan tentang sifat-sifat Allah. Ya. Ikhlas di dalam menjelaskan keagungan Allah, mensucikan Allah dari berbagai ya tandingan, penyerupaan. Ya. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga ada seorang sahabat yang dalam solat fajarnya dia hanya rakaat pertama dan kedua mengulang-ulang surat itu saja, Qul Huwallahu Ahad. Ditanya, "Kenapa kamu melakukan hal itu?" Li'anna fihi ismur Rabbi. Karena dalam surat ada nama-nama Allah dan saya mencintainya. Maka kata Rasulullah SAW, ya, dengan demikian Allah masukkanmu ke dalam surga. Subhanallah. Jadi ini yang bisa saya berikan jawaban tentang masalah pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya masih kami ajukan pertanyaan dari layanan pesan singkat Ustaz. Dari Mega yang berada di Tangerang. Ya Ustaz, Asmaul Husna yang banyak tertulis di dalam Mushaf Al-Quran, di situ ada 99 dan sudah tersusun. Apakah memang susunannya seperti itu, ataukah kita boleh menghafalkannya dengan cara mengacak dari susunan yang telah ditulis banyak di dalam Al-Quran tersebut, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih. Ya, pertama yang perlu diketahui, kita meyakini bahwa 99 Asmaul Husna itu, ya Asma Allah Al-Husna, itu bukan membatasi dengan jumlah tersebut. Yang saya pahami terlebih dahulu. Ya, tidak. Tapi keutamaan 99 itu ya barang siapa yang menguasainya, yang menghafalnya dan mengetahui maknanya dan mengamalkan isi kandungannya, ya berbudiah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, maka dia akan masuk surga. Itu maksud, ya, bukan saja hanya menghafalnya. Kemudian kita dapatkan Al-Quran, mungkin di lembaran Al-Quran, ya, di lembaran lembaran pertamanya itu nama-nama Asma Allah. Ya, kita kata itu ya susunan, ya mungkin ya tidak ada dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih bahwa terdapat ya secara kolektif ya kesemuanya disebutkan 99 nama tersebut. Ada riwayat menjelaskan ya itu tidak sahih, ya tidak sahih, yaitu hadis yang mengumpulkan semua nama-nama tersebut dalam satu redaksi, ya tidak secara kolektif, tidak.
Maka para ulama berijtihad dalam ya memilih mana yang 99 nama tersebut dari Al-Quran dan hadis. Secara otomatis maka tidak ada susunan yang udah baku. Semua bila kita ketahui itu semua Asmaul Husna, ya kita boleh menghafalnya sesuai dengan urutan mungkin yang ada di mushaf tersebut yang ditulis di lembaran pertamanya, atau mungkin ya dengan urutan yang lain tidak ada masalah. Ya, tidak ada nas dalil yang menjelaskan urutan sebagaimana yang disebutkan di lembaran pertama mushaf yang ditulis ya cetakan mungkin di mushaf cetakan ya di yang kita baca mungkin. Tapi oleh karena itu kita tidak mendapatkan dalam cetakan ya seperti Mujamma Malik Fahad ya, cetakan Quran Karim, percetakan Malik Fahad, kemudian juga mushaf-mushaf yang lain cetak di luar negeri dan seperti di masjid yang lain tidak mendapatkan ada susunan tersebut. Tapi mungkin ya sebagian percetakan di Indonesia mungkin berijtihad untuk menambahkan ya atau menyebutkan nama-nama tersebut. Kemudian itu memudahkan ya bagi kaum muslimin yang baca Al-Quran untuk mengenal ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna. Jadi intinya tidak ada ya yang baku dalam susunan tersebut. Silakan ya. Yang penting dipelajari, dipahami, kemudian diamalkan. Ya, berdoa kepada Allah dengan nama, bertawassul pada Allah dengan nama-nama tersebut. Nah, demikian wallahu alam, yaitu yang bisa disampaikan dijawab pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.